Hei, gampang banget kok morotin janda tua kesepian itu. Namanya juga lagi butuh belayan, disenggol sedikit saja pasti langsung klepek-klepek. Suara tawa keji seorang pria terdengar dari seberang telepon. Pemilik suara itu tak lain adalah cinta pertama saya yang saya temui lagi setelah 35 tahun, dan juga suami yang baru saja menikahi saya kemarin. Ma, sadar dong. Om itu penipu. Saat putri satu-satunya menangis memohon, saya justru menutup telinga. Saya dibutakan oleh cinta, menggali kubur saya sendiri. Akhirnya, pada malam pertama pernikahan, saat saya membuka pintu kamar, yang saya hadapi bukanlah lilin-lilin romantis, melainkan tumpukan utang sebesar 3,5 miliar rupiah dan kenyataan pahit sebuah penipuan yang siap menelan hidup saya. Beraninya dia menginjak-injak ketulusan hatiku dan mengincar dana pensiunku. Alih-alih air mata, Siti Hartini, 55 tahun, kini memegang kapak di dalam hatinya. Kisah balas dendam yang getir namun memuaskan. Mulai sekarang, kisah yang mengejutkan itu akan dimulai. Selamat datang di Kisah Kita, kanal yang berbagi cerita suka duka dalam kehidupan. Jika Anda menantikan kisah hari ini, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Perhatian hangat Anda akan menjadi kekuatan besar bagi kami. Baiklah, mari kita mulai kisah hari ini. Tepat 3 tahun berlalu sejak suami saya meninggal dunia. Usia 55 tahun. Usia yang canggung, terlalu sedih jika dipanggil nenek, tapi terlalu malu untuk berharap diperlakukan sebagai seorang wanita. Pagi itu sama seperti hari-hari lainnya. Saat membuka mata, saya hanya menatap langit-langit kamar yang sunyi, lalu dengan tubuh yang berat, saya bangkit dan berjalan ke dapur. Suara kursi makan yang saya tarik terdengar begitu nyaring, menunjukkan betapa sunyinya rumah ini. Saya melirik sejenak ke arah lemari pajangan di ruang tamu tempat foto mendiang suami saya diletakkan, lalu menyendok nasi dingin sisa semalam dengan air putih dan menelannya dengan paksa. Butiran nasi itu terasa kasar seperti pasir di tenggorokan. Dada saya terasa sesak seolah ada yang menyumbat, dan memukul-pukulnya pun tak ada gunanya. Ma, akhir pekan ini aku nggak bisa datang. Kerjaan di kantor lagi banyak banget. Oh, begitu. Kamu jangan lupa makan. Ya, udah dulu ya Ma, aku mau rapat. Putri tunggal saya, Dewi, selalu sibuk dengan pekerjaannya. Saya sudah membesarkan anak saya, tetapi pada akhirnya yang tersisa di sisi saya hanyalah dengungan kulkas dan ruang tamu yang kosong. Kesepian itu ternyata sangat menakutkan. Keheningan yang mencekik itu bisa membuat orang gila, sampai-sampai saya berharap ada seseorang yang datang dan berteriak pada saya. Sore itu, saat saya pergi membuang sampah, saya iseng membuka kotak surat. Biasanya hanya ada tagihan listrik atau surat iuran apartemen, tapi hari itu, sebuah amplop biru tua yang mewah menarik perhatian saya. Undangan reuni akbar SMA, Tunas Bangsa Angkatan ke-18. Jantung saya serasa mencelos. Reuni SMA? Sebuah kata yang sudah lama saya lupakan. Ujung jari saya bergetar. Suara robekan amplop terdengar sekencang detak jantung saya. Saat saya membuka surat undangan dan membaca daftar nama yang akan hadir, tanpa sadar mata saya mencari satu nama. Kelas 3,5, Ketua Kelas, Bambang Wijoyo. Saat menemukan 3 kata itu, jantung saya yang seolah berhenti, kini berdetak kembali. Wajah saya memanas, dan telapak tangan saya berkeringat dingin. Pria yang 35 tahun lalu memberikan secarik kertas di perpustakaan dengan senyum malu-malu. Cinta pertama saya yang tak pernah berani saya ungkapkan, dan hanya saya simpan di dalam hati. Kaki saya lemas, hampir saja saya terduduk di tempat. Mungkin Anda akan menganggap saya tidak tahu diri di usia 55 tahun, tapi saat itu saya merasa seperti kembali menjadi gadis SMA berusia 18 tahun. Wajah di cermin memang seorang ibu-ibu paruh baya dengan kerutan di sudut mata. Tapi di dalam hati saya, angin musim gugur di halaman sekolah yang penuh daun berguguran mulai berhembus kembali. Saya segera berlari ke kamar dan mengeluarkan album kelulusan yang tersimpan jauh di dalam lemari. Saat membuka album yang berdebu itu, bersamaan dengan bau kertas yang apek, Bambang dalam foto hitam putih itu tersenyum pada saya. Jari saya mengelus wajahnya pelan, dan ujung jari saya terasa kesemutan. Bambang,
Apa kamu masih mengingatku? Bisik saya lirih, tenggorokan saya tercekat. Sebuah riak akhirnya muncul dalam kehidupan saya yang begitu sunyi dan sepi setelah 35 tahun. Namun, saat itu saya tidak tahu bahwa debaran ini adalah awal dari sebuah tragedi yang akan menjungkir-balikan hidup saya. Malam itu, saya hanya memeluk album kelulusan dan terjaga semalaman. Jantung saya berdebar begitu kencang seolah akan meledak, seperti malam sebelum karya wisata sekolah, membuat saya tidak bisa tidur. Pada hari reuni, saya tidak bisa beranjak dari depan cermin. Saya membongkar seluruh isi lemari, mencoba dan melepas pakaian termahal saya lebih dari 10 kali. Walaupun wanita 55 tahun berdandan seperti apapun hasilnya akan sama saja, tapi di hadapannya, saya ingin terlihat sebagai seorang wanita, walau hanya sedetik. Akhirnya, saya mengenakan gaun berwarna krem yang dibelikan Dewi untuk ulang tahun saya tahun lalu, dan memakai lipstik yang sedikit lebih merah dari biasanya. Saat melangkah keluar pintu, kaki saya gemetar, dan suara hak tinggi saya yang berketuk terdengar tidak beraturan seperti detak jantung saya. Ketika saya tiba di depan pintu masuk ballroom hotel, suara riuh rendah terdengar dari celah pintu. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu itu. Loh, ini Siti, kan? Ya ampun, kamu nggak berubah sama sekali. Siti Hartini. Kamu minum formalin, ya? Kok awet muda banget? Teman-teman mengerumuni saya dengan heboh, tapi tak ada satu suara pun yang masuk ke telinga saya. Mata saya secara naluriah menyapu setiap sudut ruangan, mencari satu orang. Di antara pria-pria parubaya berperut buncit dan teman-teman yang rambutnya mulai menipis, dia tampak begitu menonjol. Seorang pria yang berdiri di dekat jendela sambil memegang gelas wine, Bambang Wijoyo. Napas saya seolah berhenti. Meskipun 35 tahun telah berlalu, dia tetap bersinar. Rambutnya yang mulai memutih justru menambah pesonanya yang matang, dan setelan jas abu-abu yang pas di badannya membuatnya terlihat seperti seorang pengusaha sukses yang pandai merawat diri. Auranya yang berkelas sangat berbeda dari teman-teman pria lain di sekitarnya. Keren sekali. Tanpa sadar desahan kekaguman keluar dari bibir saya. Saat itulah, seolah merasakan tatapan saya, Bambang menoleh. Mata kami bertemu di udara. Seketika, semua kebisingan di sekitar seolah tenggelam, seolah hanya kami berdua yang tersisa di dunia ini. Mata Bambang membulat, lalu perlahan senyum tersungging di bibirnya. Dia berjalan ke arah saya, dan jantung saya serasa mau copot. Saat dia berhenti di depan saya, dia membuka mulutnya dengan suara bariton yang dalam. Siti Hartini, kan? Iya, Bambang. Lama tidak bertemu. Suara saya bergetar, pasti terdengar konyol. Tapi Bambang justru menatap saya dengan tatapan manis seolah saya ini menggemaskan. Wah, aku kaget sekali. Di antara semua teman yang datang hari ini, kamu yang paling cantik. Apa? Jangan menggodaku. Apa sih yang bisa diharapkan dari nenek-nenek sepertiku? Tidak, aku serius. Kamu sama sekali tidak berubah dari 35 tahun yang lalu. Tidak, malah auramu sekarang lebih elegan. Satu pujian darinya membuat hati saya yang telah membeku selama 55 tahun ini meleleh. Meskipun saya tahu itu hanya basa-basi, saya tidak bisa tidak terbuai oleh suaranya yang manis. Bambang dengan luas menuntun lengan saya ke sebuah meja yang lebih tenang. Tangannya menyentuh siku saya, dan rasanya seperti tersengat listrik. Siti, sebenarnya hari ini aku datang untuk menemuimu. Menemuiku? Iya. Di undangan ada daftar nama angkatan kita, jadi aku berharap siapa tahu kamu akan datang. Aku datang ke sini hanya dengan satu harapan itu. Terdengar seperti kebohongan, bukan? Ya. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu adalah kebohongan besar. Tapi bagi saya yang saat itu diliputi kesepian, kata-kata itu terdengar seperti sebuah penyelamatan. Hati saya yang telah membusuk selama 3 tahun setelah kepergian suami, seolah disirami hujan musim semi kembali. Kami tidak bisa melepaskan pandangan satu sama lain sampai reuni selesai. Menjelang akhir acara, Bambang berbisik di telinga saya. Siti, sayang sekali kalau kita berpisah sekarang. Bagaimana kalau kita minum segelas lagi, berdua saja? Wanita mana yang bisa menolak tawaran itu? Saya mengangguk seperti terhipnotis,
tanpa pernah menyangka bahwa itu adalah tiket kereta ekspres yang akan membawa hidup saya ke neraka. Sejak hari itu, Bambang menerobos masuk ke dalam hidup saya seperti buldoser. Setiap pagi diawali dengan pesan selamat pagi, dan setiap malam dia pasti muncul di depan rumah saya dengan sedan hitamnya yang mengkilap. Sel-sel cinta saya yang telah mati kini tidak hanya hidup kembali, tetapi meledak. Di akhir pekan, Bambang membawa saya ke sebuah pusat perbelanjaan mewah di kawasan Pondok Indah. "Siti, ada baju yang cocok sekali untukmu. Coba pakai." Ya, baju yang dia pilihkan adalah sebuah blus sutra yang sangat mewah. Saat saya melihat label harganya, saya hampir berteriak. "Astaga, selembar kain tipis harganya 20 juta rupiah. Kamu gila, Bambang? Aku tidak bisa pakai baju semahal ini. Ayo kita pergi." Saya melambaikan tangan dan mundur, tetapi Bambang dengan santai tersenyum dan memanggil pramuniaga. "Saya ambil yang ini." "Oh, tolong sekalian bungkus dengan syalnya sebagai satu set." "Baik, Pak." "Untuk pembayarannya mau dicicil berapa bulan?" "Bayar lunas." "Bayar lunas." Aku paling tidak suka melihat wanitaku minder. Saat itu, jujur, jantung saya serasa berhenti. Mendiang suami saya adalah orang yang akan menawar mati-matian dengan pedagang di pasar hanya untuk potongan harga Rp5.000. Tapi melihat Bambang menggesek kartunya tanpa berkedip, saya merasakan getaran dan kenikmatan yang aneh. Pria ini berbeda. Dia mampu, berani, dan yang terpenting, dia memperlakukan saya seperti seorang ratu. Saat keluar dari mal, kedua tangan saya penuh dengan tas belanja dari merek mewah, dan senyum saya merekah hingga ke telinga. Saya bahkan menikmati tatapan iri dari wanita-wanita muda yang lewat. Inilah rasa uang yang mendebarkan, yang pertama kali saya rasakan dalam 55 tahun hidup saya. Sambil menyetir, Bambang berkata santai, "Siti, bagiku mencari uang sudah tidak ada artinya lagi. Aku hanya ingin menikmati sisa hidupku denganmu, menghabiskan uang sepuasnya." Saya benar-benar termakan oleh kata-katanya yang manis. Mata dan telinga saya tertutup oleh hasrat. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kartu kredit itu sebenarnya sudah diambang batas limit dan hanya digunakan untuk gali lubang tutup lubang. Dan tas-tas belanja mewah itu adalah belenggu yang akan menjerat saya. Saya hanya tersenyum bodoh, bersyukur karena pangeran berkuda putih akhirnya datang, meskipun terlambat. Setelah kencan yang seperti mimpi itu, saya pulang ke rumah dan mendapati putri saya, Dewi, sedang menunggu di sofa dengan tangan bersedekap. Biasanya dia akan menyapa, "Sudah pulang, Ma?" Tapi hari itu, melihat tas belanja mewah di tangan saya, keningnya berkerut tajam. "Mama, itu semua apa? Habis dari mal?" "Iya, dibelikan oleh Mas Bambang." "Cantik kan?" "Pas dicoba, potongannya beda sekali." Saya dengan gembira mencoba blus seharga 20 juta itu di badan sambil berputar-putar di depan cermin. Tapi reaksi Dewi sangat dingin, sedingin es. "Ma, sadar. Baru kenal berapa lama sudah menerima hadiah jutaan rupiah?" Ini persis seperti modus penipu. Mendengar itu, kegembiraan saya tidak hanya hilang, tapi darah saya serasa mendidih. Putri saya sendiri, orang yang seharusnya paling mengerti saya di dunia ini, memperlakukan saya seolah-olah saya adalah seorang lansia pikun yang tidak bisa berpikir jernih. "Ucapanmu keterlaluan. Bukannya ikut senang melihat mamamu bahagia, malah menuduh penipu. Mas Bambang bukan orang seperti itu. Dia pengusaha besar dan orang yang sopan." "Pengusaha? Mama sudah cek surat izin usahanya? Sudah pernah ke kantornya?" Dewi bangkit dari duduknya dan memeriksa tas belanja saya seolah-olah merebutnya. "Ma, di kantor aku sudah sering lihat kasus seperti ini. Awalnya mereka akan memberikan segalanya, tapi nanti ujung-ujungnya minta pinjam uang. Tolong, Ma, putuskan hubungan dengan pria itu." "Devi." Tanpa sadar saya membentak putri saya. Gumpalan panas melonjak dari dalam dada. "Kamu tahu kan bagaimana Mama hidup setelah ayahmu meninggal?" Bicara sendiri sambil menatap dinding, bertahan hidup dengan obat antidepresi. "Sekarang Mama baru bisa bernapas sedikit, apa itu salah?" Tangan saya gemetar hebat, sampai-sampai blus yang saya pegang jatuh ke lantai. Dewi menatap saya tajam dengan mata yang memerah, lalu meninggalkan pesan terakhirnya dengan nada sinis.
Nanti kalau mama menangis darah, jangan salahkan aku. Mata pria itu penuh dengan keserakahan. Putri saya membanting pintu depan dan pergi. Ditinggal sendirian di ruang tamu yang kosong, saya terduduk di lantai dan menangis terseduh-seduh. Saya merasa sangat sedih. Benar kata orang, membesarkan anak tidak ada gunanya. Putri yang merusak kebahagiaan saya sendiri terasa seperti musuh. Saya menjadi keras kepala. Akan kutunjukkan padamu, aku akan hidup dengan baik. Akan kubuktikan bahwa aku tidak salah. Malam itu, saya menelepon Bambang dan berkata, "Bambang, ayo kita menikah. Secepatnya." Saat itu saya tidak menyadari bahwa keputusan itu adalah pukulan telak yang saya berikan pada diri sendiri. Persiapan pernikahan berlangsung secepat kilat. Entah apa yang membuat Bambang begitu terburu-buru. Belum sebulan kami bertemu, dia sudah mendesak untuk mendaftarkan pernikahan kami di KUA. "Siti, gedung pernikahan itu urusan nanti. Yang penting kita sah menjadi suami istri secara hukum. Aku cemas kalau kamu lepas dariku." Kata-katanya terdengar begitu manis. Tanpa sepengetahuan Dewi, saya pergi ke KUA dan menandatangani surat nikah. Melihat nama kami berdampingan di buku nikah, saya merasa seolah memiliki seluruh dunia. 2 minggu kemudian, kami mengadakan upacara pernikahan sederhana. Karena ini pernikahan kedua, saya tidak berencana untuk membuat acara besar, tapi demi menjaga gengsi Bambang, saya memaksakan diri menyewa sebuah ballroom kecil di hotel. Namun, suasana di sana lebih terasa seperti medan perang daripada sebuah pesta. Semua itu karena putri saya, Dewi, yang duduk di barisan paling depan. Saya ingin dia memakai kebaya yang cerah, tapi Dewi bersikeras mengenakan setelan hitam. Dia terlihat seperti orang yang datang ke pemakaman, bukan pernikahan, dengan wajah pucat tanpa riasan, menatap saya tajam. Saat berjalan di altar, saya bisa merasakan tatapan putri saya menusuk punggung saya seperti belati. Keringat dingin mengalir di punggung saya, sampai-sampai gaun pengantin saya terasa basah. "Tersenyumlah, Siti. Tersenyum. Hari ini kamu harus terlihat seperti pengantin paling bahagia di dunia." Saya memaksakan diri untuk tersenyum dan menggenggam erat tangan Bambang. Bambang terus tersenyum ramah kepada para tamu dan menepuk-nepuk punggung tangan saya. Sampai rambut memutih, saya berjanji tidak akan membiarkan wanita ini menyentuh setetes air pun untuk pekerjaan rumah. Saat Bambang berteriak merdeka 3 kali, teman-teman bersorak, "Hebat, Siti beruntung sekali." Saat itu, saya merasa sangat bahagia, sampai-sampai saya bisa melupakan tatapan dingin Dewi. Tidak, sepertinya saya sedang menghipnotis diri sendiri untuk merasa bahagia. Saya ingin berteriak kepada putri saya yang menentang, dan kepada dunia yang telah menelantarkan saya dalam kesepian. "Lihat, aku belum mati. Aku juga berhak dicintai seperti ini." Setelah upacara selesai, saat kami menuju ruang ganti, Dewi datang dan memberikan sebuah amplop seolah-olah melemparkannya. "Ma, ini angpau pernikahan. Ini sisa uang asuransi kematian Papa, bagian Mama." "Dewi, kenapa wajahmu seperti itu di hari yang baik ini? Semoga hidup bahagia. Nanti jangan telepon sambil menangis." Putri saya pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat punggungnya yang menjauh, sudut hati saya terasa sakit, tapi saya berusaha mengabaikannya. Di samping saya ada suamiku yang bisa diandalkan, Bambang. Namun, kepercayaan itu hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari 6 jam. Setelah resepsi mewah di hotel, kami kembali ke apartemen tempat saya tinggal. Bambang berkata rumahnya belum selesai dirapikan, jadi untuk sementara kami akan tinggal di rumah saya. Saat membuka pintu depan, jantung saya berdebar kencang. Akhirnya, malam pertama bersama orang yang saya cintai di satu atap. Saya masuk ke kamar mandi dengan sabun paling wangi, dan mengenakan piyama berenda. Saat menyisir rambut di depan cermin, rona malu muncul di wajah saya yang berusia 55 tahun. "Mas Bambang pasti sudah menunggu. Haruskah aku masuk dengan lampu dimatikan?" Dengan berbagai hayalan, saya memegang gagang pintu kamar tidur. Dengan debaran jantung yang serasa mau meledak, saya perlahan membuka pintu. Dan saat itu juga, kaki saya lemas dan saya terduduk di tempat. Pemandangan di depan mata saya jauh, sangat jauh dari malam pertama romantis yang saya bayangkan. Di atas tempat tidur,
ada seorang pria tua buncit yang tidak saya kenal, terbaring hanya dengan kaos singlet. Sosoknya yang elegan dalam setelan jas saat reuni sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah Bambang dengan perutnya yang menggelambir dan kakinya yang kurus, sedang menggaruk-garuk jari kakinya. "Oh, sudah selesai mandi? Aku haus, tolong ambilkan air." Yang dingin. Suaranya sama sekali tidak ada nada mesra. Seperti menyuruh istri yang sudah dia perlakukan semena-mena selama 30 tahun, nada perintahnya begitu alami. Saya hanya berdiri termangu, menatap meja di samping tempat tidur. Di sana, ada tumpukan kantong plastik berisi obat-obatan warna-warni yang tampak banyak sekali. "Ini semua apa? Mas Bambang sakit?" "Ah, bukan apa-apa. Hipertensi, diabetes, asam urat, prostat. Orang tua kan memang minum obat seperti ini. Cepat ambilkan air, aku mau minum obat sebelum tidur." Bambang merebut gelas air dari tangan saya dan menelan segenggam obat. Lalu, dia mengeluarkan sebuah alat dari bawah tempat tidur dan mengenakannya di wajah. Itu adalah alat bantu pernapasan untuk apnea tidur. Suara mesin seseh-seseh terdengar, dan penampilan Bambang dengan masker itu seperti pasien di ruang ICU. Melihat saya yang hanya bisa duduk di ujung tempat tidur, dia bergumam dari balik maskernya. "Matikan lampunya. Aku lelah, jangan ganggu aku. Itu saja." Tanpa ucapan cinta, tanpa pelukan, dalam 1 menit dia sudah mulai mendengkur. Enggrok, enggrok. Suara dengkuran yang keras seperti guntur memenuhi kamar tidur yang sempit itu. Dalam kegelapan, saya menatap suami saya yang tidur dengan mulut terbuka sambil memakai masker. Air mata saya menggenang. Di mana malam pertama manis yang saya impikan? Pemandangan seperti di ruang ICU rumah sakit ini apa? Kata-kata Dewi terngiang di telinga saya. "Ma, pria tua itu datang untuk dirawat oleh Mama karena sudah tua dan sakit-sakitan." "Pasti bukan." Saya ingin percaya itu tidak benar dan menggelengkan kepala dengan kuat, tetapi yang tercium oleh hidung saya bukanlah aroma lotion yang harum, melainkan bau koyo yang apek. Sebelum menikah dia berjanji tidak akan membiarkan tangan saya menyentuh air, tapi kebohongan itu terungkap bahkan sebelum tintanya kering. Pagi pertama pernikahan, meskipun saya terjaga semalaman, saya bergegas bangun dan menyiapkan sarapan. Demi menjaga gengsi suami, saya pergi ke pasar subuh-subuh untuk membeli iga sapi dan memasak sop, membuat nasi liwet, bahkan membuat kerak nasi. Saat saya menata meja makan dengan berbagai lauk dan memandangnya dengan puas, pintu kamar terbuka dan Bambang keluar. Rambutnya acak-acakan seperti sarang burung, dan sambil menggaruk pantatnya, dia duduk di meja makan dengan gaya seperti preman pengangguran. "Sayang, tidurmu nyenyak? Sarapan yang banyak?" "Ya." Saya mengambil daging dari sop, meletakkannya di atas sendok nasinya, dan berkata dengan nada manja. Tapi Bambang, begitu mengangkat sendoknya, langsung mengerutkan kening. "Asin banget. Ini kuah apa air laut?" "Hah? Masa sih? Aku cuma pakai sedikit kecap asin." "Mungkin lidahmu yang aneh. Dulu waktu sama suami lamamu juga masak begini? Pantesan dia cepat meninggal." Seketika saya tidak percaya dengan telinga saya. Apa pantas dia membicarakan mendiang suami saya di depan saya dengan cara seperti itu? Tangan saya yang memegang sendok gemetar. "Ucapanmu keterlaluan. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu?" "Loh, kan benar. Maksudku, masaklah yang tidak terlalu asin demi kesehatan." "Kenapa matamu melotot begitu?" Bambang mengaduk-aduk lauk dengan sumpitnya sambil menggerutu. "Kimchinya basi, ikan terinya keras sekali." Jadi tidak nafsu makan." Dia mendorong mangkuk nasinya dan bangkit. "Tolong ambilkan air." "Oh, dan di mana kaus kakiku?" "Cari yang warna abu-abu." Pria gentleman yang menuangkan wine saat reuni dan berbisik, "Siti, tanganmu juga cantik, sudah tidak ada lagi." Yang ada hanyalah seorang pria tua kolot yang cerewet soal makanan dan memperlakukan istrinya seperti pembantu. Sejak hari itu, kehidupan pernikahan saya tidak ada bedanya dengan kamp pelatihan militer. Bambang menyatu dengan sofa dan tidak bergerak sedikit pun. "Bu, remote. Bu, kopi. Bu, garukin punggungku." Puluhan kali dalam sehari dia memanggil saya, seolah saya ini robot AI. Apa untuk ini aku menikah lagi di usia tua, dimarahi,
Bahkan sampai putus hubungan dengan putriku? Rasa penyesalan mendalam menyelimuti saya. Saat mencuci piring, tanpa sadar air mata saya menetes dan jatuh ke dalam buih sabun. Dari ruang tamu terdengar suara TV dan tawa cekikikan Bambang. Suara itu terdengar begitu menyebalkan dan menjijikkan. Bagaimana bisa seseorang berubah drastis dalam seminggu? Tidak. Dia memang seperti ini dari awal, hanya saja aku yang dibutakan cinta dan tidak melihatnya. Saya memukul dada dengan penyesalan, tapi nasi sudah menjadi bubur. Namun, ini baru permulaan. Keluhan tentang makanan dan suruhan-suruhan kecil masih bisa dianggap wajar, karena cobaan yang lebih besar sudah menanti saya. Sekitar 2 minggu setelah menikah, Bambang yang baru pulang kerja, bukannya berbaring di sofa seperti biasa, malah duduk sendirian di meja makan yang gelap. Di depannya ada sebotol bir, dan dia menenggaknya terus-menerus. Punggungnya terlihat begitu menyedihkan dan kesepian, membuat hati saya luluh lagi. Sepanjang malam dia tidak makan dan hanya menghela napas panjang, jadi saya memberanikan diri bertanya. Mas Bambang, ada apa? Ada masalah di kantor? Bambang, seolah sudah menunggu, menatap saya dengan mata merahnya. Tidak, bukan apa-apa. Kamu tidak perlu tahu. Dalam bisnis, kadang-kadang arus kas bisa sedikit macet. Arus kas? Masalah uang? Iya, pembayaran dari klien diundur seminggu. Padahal besok ada tagihan yang harus dibayar. Aduh, dari mana aku bisa dapat uang? Dia menjambak rambutnya dengan frustrasi. Istri mana yang bisa pura-pura tidak tahu saat suaminya sedang pusing karena uang? Berapa yang kamu butuhkan? 500. Cukup 500 juta saja. Jantung saya mencelos. 500 juta rupiah adalah uang yang besar, jumlah yang baru terkumpul jika sisa asuransi kematian suami saya dan seluruh tabungan darurat yang saya kumpulkan seumur hidup digabungkan. Melihat saya ragu-ragu, Bambang langsung menggenggam tangan saya. Siti, apa kamu bisa bantu? Aku janji, hanya pakai seminggu, nanti aku kembalikan beserta bunganya. Tapi itu dana pensiun. Dana pensiun? Tegas sekali kamu. Aku sudah mempertaruhkan sisa hidupku untuk menikah denganmu, tapi kamu begitu pelit untuk 500 juta? Tatapan Bambang seketika menjadi dingin. Tatapan memelasnya tadi hilang, yang tersisa hanyalah tatapan menghina yang menyalahkan saya. Suami istri itu satu tubuh. Apa ada istilah uangku uangmu? Kalau aku bangkrut, apa kamu akan senang? Bukan begitu, tapi Dewi bilang jangan pernah urusan pinjam-meminjam uang. Apa? Dewi, jadi bagimu kata-kata anakmu lebih penting dari suamimu? Pantas saja hidupmu begitu-begitu saja. Bambang berteriak dan membanting gelas birnya ke lantai. Prang! Pecahan kaca berhamburan, dan jantung saya ikut berdebar kencang. Saya takut pada amarahnya, dan saya takut pernikahan ini akan hancur. Akhirnya, dengan tangan gemetar, saya mengambil kartu ATM dari tempat tersembunyi di dalam lemari. Baiklah, akan kuberikan. Tapi janji, seminggu lagi harus kembali. Aduh, istriku memang yang terbaik. Aku bersumpah, seminggu lagi pasti lunas. Bambang, seolah lupa baru saja marah, tersenyum lebar hingga ke telinga dan memijat bahu saya. Saat saya membuka aplikasi mobile banking dan menekan password, jari-jari saya tidak mau menurut. Transfer berhasil. Saat melihat tulisan itu di layar, punggung saya terasa dingin. Rasanya seperti ada seseorang yang mendorong saya dari tepi jurang, sebuah firasat yang tidak menyenangkan dan menakutkan. Tapi Bambang bersenandung riang sambil masuk ke kamar tidur. Melihat punggungnya, saya menggigit bibir. Ya, kami kan suami istri. Aku harus percaya. Tidak mungkin dia menipuku, tapi 500 juta itu baru permulaan. Itu adalah pintu masuk ke sebuah rawa besar yang akan menenggelamkan hidup saya ke dalam kehancuran. Setelah memastikan 500 juta rupiah berpindah dari rekening saya, Bambang bertingkah seperti orang yang memiliki dunia. Aduh, memang istriku yang terbaik. Aku akan menggendongmu seumur hidupku. Dia menepuk-nepuk pantat saya dengan heboh, lalu bersenandung sambil masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian, suara air dan alunan lagu dangdut lawas yang dinyanyikan Bambang terdengar sampai ke ruang tamu. Saya duduk lemas di sofa.
Jelas-jelas saya baru saja menolong suami, tapi kenapa hati saya terasa tidak enak dan cemas? Saya tidak tahu kenapa. Saat itulah, ponsel saya yang diletakkan di meja makan bergetar. Putri saya, Dewi. Biasanya dia akan menelepon, tapi entah kenapa hari itu dia mengirim pesan WhatsApp yang panjang. Ma, tolong jangan marah dan lihat file ini. Aku sudah mencari tahu latar belakang orang yang Mama nikahi. Jantung saya berdebar kencang. Ujung jari saya bergetar, tapi seperti terhipnotis, saya menekan file yang terlampir. Saat membaca dokumen yang muncul di layar, saya tidak bisa bernapas. Daftar hitam debitur. Permohonan pilot ditolak. Riwayat cerai 3 kali. Pandangan saya mengabur. Pengusaha sukses itu tidak ada. Yang ada di dalam dokumen adalah Bambang Wijoyo, seorang debitur macet yang terlilit utang dan seorang pria yang sering bercerai. Tidak mungkin. Ini apa? Saya ingin menolak kenyataan dan menggelengkan kepala sambil hendak menutup file itu, saat ponsel Bambang di atas meja berbunyi dan layarnya menyala terang. Tanpa sadar saya mengintip layar itu. Sebuah pesan singkat muncul di layar kunci. Mbak Rini, Mas, janda bodoh itu sudah kasih uangnya? Kalau sudah ditransfer, tolong bayar utangku di warung dulu, ya? Bunganya sudah mencekik, nih. Seketika jantung saya serasa berhenti. Janda bodoh? Siapa janda bodoh yang mereka maksud? Tentu saja saya, Siti Hartini, yang selama 35 tahun menyimpan cinta pertama di dalam hati. Tangan dan kaki saya menjadi dingin. Dari kamar mandi masih terdengar suara Bambang yang bersenandung riang. Cinta, cinta, siapa yang bilang? Suara lagu itu terdengar seperti bisikan iblis yang mengejek saya. Ini bukan rasa dikhianati, melainkan rasa takut. Dengan siapa aku tinggal di satu rumah, bahkan satu ranjang? Bulu kuduk saya merinding. Saya membekap mulut dan menjerit tanpa suara. Saya ingin segera mendobrak pintu kamar mandi dan menuntut penjelasan, tapi kaki saya gemetar dan tidak bisa berdiri. Dan saya sadar, tatapan dingin putri saya, Dewi, sebenarnya adalah peringatan putus asa untuk melindungi ibunya. Sambil menatap tajam ke arah cahaya yang merembes dari celah pintu kamar mandi, saya mengatupkan gigi. Uangku 500 juta dan rumahku. Tidak akan kubiarkan begitu saja, Bambang Wijoyo. Saat pintu kamar mandi terbuka, saya terkejut dan segera meletakkan ponselnya kembali lalu berpura-pura tertidur di sofa. Jantung saya berdebar kencang serasa mau copot, tapi saya memaksakan diri mengatur napas dan berakting. Bambang yang keluar sambil mengeringkan badan, menepuk punggung saya untuk memastikan. Siti? Tidur? Saya tidak menjawab. Lalu Bambang bergumam, aduh, istriku kecapekan rupanya, lalu mengambil ponselnya dan berjalan ke arah balkon. Pintu kaca geser terbuka dan tertutup dengan pelan. Saya mengintip dari balik tirai balkon dengan mata sedikit terbuka. Dari seberang pintu kaca, suara Bambang mulai terdengar, tapi itu bukan suara suami yang saya kenal. Halo, Pak Surya? Ini saya. Sudah cek uangnya? Ya, 500 juta sudah masuk. Kan saya sudah bilang, seminggu juga beres. Bambang tertawa terkekeh. Pria malang yang tadi berlutut memohon pada saya sudah tidak ada. Yang ada hanyalah seorang preman yang sedang bercanda dengan rentenir. Hahaha, tenang saja. Janda ini sudah cinta mati sama saya. Katanya cinta pertama 35 tahun. Namanya juga sudah tua dan kesepian, dipuji sedikit saja langsung klepek-klepek. Gampang banget. Mendengar itu, saya akhirnya mengerti apa rasanya kepala mendidih. Ketulusan hati saya selama 35 tahun di matanya hanyalah mangsa empuk karena sudah tua dan kesepian. Darah saya mendidih, rasanya ingin segera membuka pintu dan menamparnya, tapi kata-kata berikutnya menahan saya. Ya, sekarang baru dimulai. Ikan yang kali ini besar sekali. Punya apartemen sendiri, dana pensiunnya juga lumayan. Balik nama? Tentu saja harus saya urus. Ini saya lagi sabar-sabarin demi itu. Makan semeja sama perempuan tua itu rasanya jijik sekali. Jijik? Ya, kalau apartemen itu sudah jadi milikku, utang kita semua lunas dan masih sisa. Tunggu saja sebentar.
Akan kutunjukkan padamu bagaimana caranya membalikkan nasib dalam sekejap. Bambang mematikan telepon, meregangkan badan, dan masuk ke ruang tamu. Saya buru-buru kembali ke sofa dan berpura-pura tidur. Bambang lewat di samping saya sambil bersiul. Suara siulan itu terdengar seperti lagu pemakaman di atas kuburan saya. Di dalam selimut, saya mengepalkan tangan. Kuku saya menusuk telapak tangan sampai berdarah, tapi saya tidak merasakan sakit. Air mata pun tidak keluar. Saat itu saya baru tahu bahwa guncangan dan amarah yang terlalu besar bisa membuat seseorang menjadi dingin. Jadi, kau menganggapku ikan, ya? Dalam kegelapan, saya membuka mata lebar-lebar. Baiklah, akan kutunjukkan padamu betapa menakutkannya ikan itu jika durinya ditegakkan. Sesuatu di dalam diri saya hancur berkeping-keping, dan yang tersisa hanyalah tekad yang dipenuhi dendam. Siti Hartini yang masih gadis 35 tahun yang lalu sudah tidak ada. Mulai sekarang, yang ada hanyalah Siti Hartini si pemburu yang akan menangkap suaminya yang penipu. Keesokan paginya, saya menyiapkan sarapan dengan lebih telaten dari biasanya. Saya memasak lauk daging kesukaan Bambang dan bahkan membuatkan soto untuk meredakan mabuknya. Di dalam hati saya api berkobar, dan rasanya ingin segera menyiramkan kuah soto itu ke wajahnya, tapi saya menahannya dengan mengatupkan gigi. Balas dendam harus dilakukan dengan dingin dan sempurna. Wah, istriku memang yang terbaik, aku berangkat, ya? Bambang menghabiskan 2 piring nasi, menepuk pantat saya sekali, lalu pergi sambil bersenandung. Begitu pintu depan tertutup, saya langsung terduduk. Napas yang saya tahan akhirnya keluar, dan seluruh tubuh saya gemetar seperti daun ditiup angin. Saya mengambil ponsel. Nomor panggilan cepat 1. Putriku, Dewi. Saat menekan tombol panggil, jari saya tidak mau menurut dan beberapa kali terpeleset. Selama nada sambung berbunyi, jantung saya serasa mau meledak, dan bibir saya kering kerontang. Halo? Suara Dewi masih terdengar dingin. Mendengar suara itu, tangis saya pecah. Dewi. Hex. Devi. Mama kenapa? Ada apa? Suara Dewi yang kaget terdengar, tapi saya tidak bisa melanjutkan kata-kata. Saya hanya meraung seperti binatang. Mama. Mama sudah gila. Seharusnya Mama mendengarkanmu. Mata Mama sudah buta. Ma, tenang dulu, coba ceritakan. Apa orang itu memukul Mama? Bukan itu. Dia penipu, Dewi. Semua kata-katamu benar. Saya menceritakan semua isi percakapan telepon yang saya dengar semalam dan fakta bahwa saya sudah mentransfer 500 juta rupiah. Selama bercerita, hati saya serasa terkoyak, tapi Dewi mendengarkan cerita saya dengan diam. Setelah hening sejenak, Dewi berkata dengan suara rendah dan datar. Ma, jangan menangis. Maafkan Mama. Mama sudah begitu jahat padamu, Mama tidak punya muka lagi. Bukan, ini bukan salah Mama. Bajingan yang mempermainkan perasaan orang itu yang salah. Untuk pertama kalinya umpatan kasar keluar dari mulut Dewi, tapi itu terdengar begitu menenangkan. Ma, sekarang dengarkan aku baik-baik. Aku sudah mengumpulkan semua data tentang orang itu. Aku juga sudah berkonsultasi dengan teman pengacaraku. Benarkah? Iya, aku sudah menduga Mama akan seperti ini, jadi aku sudah bersiap-siap. Kita tidak akan hanya bercerai. Kita akan hancurkan dia di mata masyarakat. Suara putri saya dipenuhi dengan dendam yang dingin. Saat itulah saya sadar. Meskipun orang tua tidak bisa menang melawan anak, tapi hati seorang anak yang ingin melindungi orang tuanya juga sama kuatnya. Mama cukup berakting seolah tidak tahu apa-apa. Siapkan saja panggungnya sesuai perintahku, mengerti? Iya. Mengerti. Mama akan lakukan semuanya. Setelah menutup telepon, saya menatap cermin. Mata bengkak, rambut acak-acakan. Tapi tatapan mata saya hidup. Selama Dewi dan saya satu tim, Bambang Wijoyo, kau sekarang adalah tikus yang terperangkap. Saya menyeka air mata dan bangkit. Waktunya memulai perburuan. Beberapa hari kemudian, saat makan malam, saya sengaja menghela napas panjang seolah-olah sedang memikirkan sesuatu saat mengambil kuah sup. Bambang memperhatikan dan bertanya. Kenapa? Ada yang kamu khawatirkan? Saya meletakkan sendok dan memegang tangannya dengan ekspresi serius. Sayang,
Setelah kupikir-pikir, sepertinya ucapanmu benar. Hah? Ucapan yang mana? Dalam hubungan suami istri, tidak ada istilah milikku atau milikmu. Kamu kan sedang berbisnis, tidak boleh terlihat lemah. Saya berhenti sejenak, lalu melemparkan umpan yang sangat dia inginkan. Apartemen ini akan kubalik nama atas namamu. Apa? Beneran? Mata Bambang membelalak seolah mau keluar. Dia tersedak nasi saat makan, tapi senyumnya tidak bisa ditahan. Tentu saja, kamu kan suamiku, tapi ada satu syarat. Syarat? Apa itu? Katakan saja. Bintang pun akan kuambilkan untukmu. Minggu depan kan ulang tahunmu, hari itu kita adakan pesta ulang tahun sekaligus syukuran rumah yang meriah. Pesta? Iya, aku ingin membuatmu terlihat hebat. Undang semua temanmu, Pak Surya, dan semua kenalanmu, dan undang juga keluarga kakak ipar. Bambang tampak ragu sejenak. Mungkin dia merasa tidak nyaman mengundang orang-orang yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Tapi saya memberikan pukulan telak. Surat-surat balik nama itu akan kuberikan sebagai hadiah di depan semua orang hari itu, biar kamu bisa sedikit sombong. Mendengar itu, keraguan di mata Bambang lenyap, yang tersisa hanyalah kilatan keserakahan. Wah, luar biasa. Siti, kamu benar-benar lotre dalam hidupku. Baiklah, akan kuundang semua. Kakakku juga kusuruh datang. Bambang dengan gembira mulai menelepon ke sana kemari. Halo, Pak Surya, ini saya. Minggu depan datang ke rumahku, ya. Istriku mau masak besar-besaran. Oh, dan waktu datang, bawakan amplop untuk sertifikat tanah, ya, hahaha. Melihat tingkahnya, saya merasa mual sampai-sampai nasi yang saya makan mau keluar. Tapi saya menahannya dan tersenyum. Ya, tertawalah sepuasnya. Karena itu akan menjadi tawa terakhirmu. Hari pesta tiba. Saya bangun sejak subuh untuk menyiapkan makanan. Rendang, sate, gado-gado, opor ayam. Meja makan hampir roboh. Setiap kali saya memotong bahan makanan di talenan, terdengar suara tak, tak, tak. Rasanya seperti sedang mengincar leher Bambang, dan ada kepuasan aneh yang saya rasakan. Pukul 6 sore, bel pintu berbunyi nyaring. Wah, Pak Bambang, rumahnya bagus sekali. Pria bernama Pak Surya, yang membantu penipuan itu, masuk dengan wajah tanpa dosa. Setelah itu, kakak perempuan Bambang dan keluarganya juga datang. Begitu masuk dan melepas sepatu, mereka langsung berkeliling ruang tamu dan mulai mengomentari. Wah, sofanya sudah agak jelek, ya? Nanti kalau sudah atas nama Bambang, harus diganti semua. Iya. Rumahnya luas tapi interiornya norak sekali. Kakak ipar menatap saya dari atas ke bawah seolah saya ini pembantu, lalu tersenyum mengejek. Bambang berdiri di tengah-tengah mereka dengan angkuh seolah dia adalah seorang raja. Hahaha, Kak, tunggu sebentar. Nanti rumah ini saya jual, kita pindah ke penthouse yang lebih bagus. Ruang tamu seketika dipenuhi oleh tawa serigala-serigala yang rakus. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tempat yang mereka datangi dengan kaki mereka sendiri bukanlah sebuah pesta yang meriah, melainkan panggung eksekusi di neraka. Dari sudut dapur, saya mengeluarkan anggur dingin dan mengirim pesan ke Dewi. Sudah siap. Masuk sekarang. Waktunya pertunjukan dimulai. Suasana pesta sudah sangat meriah, bahkan cenderung kacau. Bambang yang sudah mabuk berat, merangkul bahu saya, dan mulai meracau. Hayo, semuanya diam sebentar. Istriku hari ini mau kasih hadiah besar buatku. Sayang, cepat ambilkan amplop surat-surat itu. Kita tunjukkan di sini proses tanda tangannya. Kakak ipar ikut menimpali. Iya, jangan lama-lama, cepat berikan. Adikku sudah tidak sabar. Saya bangkit dari duduk dengan senyum dingin di bibir. Tentu saja, akan saya berikan. Hadiah yang sangat istimewa. Saya sudah siapkan agar bisa dilihat oleh semua orang. Saat itu, terdengar suara password pintu depan ditekan, dan Dewi masuk. Bambang mengerutkan kening dan berteriak. Loh, Dewi? Ngapain kamu di sini? Bukannya kita sudah putus hubungan? Dewi tanpa menjawab, berjalan tegap ke tengah ruang tamu dan menyambungkan laptopnya ke TV layar datar 85 inci.
Om, selamat ulang tahun. Saya sudah siapkan sebuah video pesan yang mengharukan. Video pesan? Hah, akhirnya kamu sadar juga. Ya, coba putar. Bambang dengan angkuh menyandarkan tubuhnya di sofa. Pak Surya dan keluarga kakak ipar juga terkekeh sambil menatap layar. Saat Dewi menekan tombol enter, layar hitam berganti dengan sebuah dokumen yang terpampang besar. Debitur, Bambang Wijoyo. Keputusan pilot. Total utang, 3,5 miliar rupiah. Seketika ruang tamu yang tadinya riuh menjadi hening seolah disiram air es. Senyum di bibir Bambang menegang. Itu apa? Dewi, cepat matikan. Bambang panik mencari remote, tapi layar sudah berganti ke adegan berikutnya. Kali ini adalah percakapan WhatsApp. Percakapan kotor antara Bambang dan Pak Surya yang duduk di sebelahnya. Bambang Wijoyo. Hei, janda tua bodoh sudah kena pancing, gampang banget. Pak Surya. Wah, selamat. Kali ini untung besar, ya. Bambang Wijoyo. Begitu apartemennya balik nama, langsung kutinggal. Jijik, makan semeja dengannya saja tidak tahan. Tulisan janda tua bodoh dan jijik di layar tampak begitu jelas seperti noda darah. Wajah kakak ipar pucat pasi, dan Pak Surya menundukkan kepala dalam-dalam seolah mencari lubang tikus. Saya berjalan perlahan, sangat perlahan, ke depan Bambang. Bambang, dengan wajah sepucat kertas, gemetaran. Siti. Itu bukan. Itu salah paham. Salah paham? Saya mengambil gelas anggur di atas meja dan menyiramkannya ke wajah Bambang. Biur. Anggur merah mengalir di kemeja putih dan wajahnya seperti darah. Katamu jijik? Makan dengan perempuan tua begitu menjijikkan? Bukan, sayang, tolong. Siapa yang kau panggil sayang? Hei, Bambang Wijoyo, kau bisa baca, kan? Di situ tertulis, kau menganggapku bodoh? Saya menyeka anggur di tangan saya dengan serbet dan menatapnya dengan dingin. Selamat ulang tahun. Inilah hadiah yang sebenarnya sudah kusiapkan. Bagaimana? Sangat mendebarkan, bukan? Bambang tidak bisa berkata apa-apa, hanya mulutnya yang komat-kamit. Di layar TV, wajah aslinya yang buruk rupa terus ditayangkan. Suara harga dirinya yang hancur berkeping-keping terdengar seperti trompet kemenangan di telinga saya. Ruang tamu seketika menjadi medan pertempuran. Saya menatap mereka dengan dingin dan membuka mulut. Sudah lihat, kan? Orang ini tidak punya apa-apa. Mungkin dia berjanji pada kalian akan melunasi utang setelah apartemen ini dibalik nama. Tapi bagaimana? Ya, sepertinya setetes kuah pun tidak akan kalian dapatkan. Begitu kata-kata itu keluar, yang pertama kali bereaksi adalah Pak Surya. Dia melempar tulang ayam yang sedang dimakannya ke lantai dan mencengkeram kerah baju Bambang. Bambang Wijoyo, kau bilang hari ini pasti beres, kau bilang istrimu akan tanda tangan. Bukan begitu, Bang. Bajingan ini mempermainkan siapa? Uangku 500 juta. Kau bilang hari ini akan lunas, kan? Saat Pak Surya menampar pipi Bambang, kakak iparnya berteriak. Hei, brengsek. Jadi, penthouse itu juga bohong? Kau menyuruhku menarik uang deposit untuk investasi, kan? Kak, tenang dulu. Tenang bagaimana? Kembalikan uangku. Utang kartu kreditku sudah berapa banyak gara-gara kau? Kakak ipar yang tadinya memuji-muji adiknya, begitu tahu sumber uangnya putus, langsung berubah menjadi iblis dan menjambak rambut Bambang. Bambang, dengan kemeja penuh noda anggur, terguling di lantai dan diinjak-injak oleh mereka berdua. Aduh Bang. Kak, kenapa begini? Saya hanya menonton sambil bersedekap. Manusia-manusia yang bersatu karena keserakahan, begitu mangsanya hilang, saling memangsa. Inilah eksekusi publik yang sebenarnya saya inginkan. Dewi di samping, saya berkata dingin. Sebelum saya panggil polisi, sebaiknya kalian semua keluar. Obrolan tadi sudah menjadi bukti? Mau ikut masuk penjara sebagai komplotan penipu? Barulah Pak Surya dan kakak ipar berhenti dengan napas terengah-engah. Bambang Wijoyo, awas kau. Kalau utangku tidak lunas, kau akan membusuk di penjara. Pak Surya meludahi wajah Bambang dan pergi. Kakak ipar juga menendang meja makan sambil berkata, sialan, lalu menghilang. Di ruang tamu yang kosong,
hanya tersisa Bambang dengan kemeja sobek. Siti. Dia menatap saya dengan wajah bengkak sambil memohon. Aku bisa jelaskan semuanya. Mereka yang memaksaku. Tidak perlu penjelasan. Saya membuka pintu depan lebar-lebar. Kau juga, keluar. Sekarang, aku tidak punya tempat tujuan. Dompetku juga diambil Pak Surya. Itu bukan urusanku. Dewi, ambilkan garam. Ada setan sial yang menempel. Dewi menaburkan segenggam garam kasar. Terak. Terak. Baiklah, aku pergi. Aku pergi. Bambang lari keluar dengan bertelanjang kaki seperti dikejar-kejar. Blam. Pintu depan tertutup, dan saya menekan tombol untuk mengubah password kunci digital. Dari lorong terdengar suara tangisan Bambang, Siti, tolong buka pintunya, aku kedinginan, tapi saya mematikan intercom. Dalam pelukan putri saya, untuk pertama kalinya saya tertawa terbahak-bahak, akhir yang sempurna di mana orang-orang yang ingin memanfaatkanku saling menghancurkan. Saat di mana saya kembali menjadi Siti Hartini yang sebenarnya, setelah terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. 1 tahun telah berlalu. Apartemen saya tidak lagi sunyi. Sebaliknya, dipenuhi dengan aroma masakan yang lezat dan suara yang bersemangat. Nah, pemirsa, hari ini kita akan membuat iga penyet super pedas yang dijamin bikin semua penat hilang. Saya memasang tripod dan sedang syuting untuk YouTube. Setelah kejadian itu, atas saran Dewi, saya memulai kanal memasak dan ternyata sukses besar, 100.000 subscriber. Berita tentang tante-tante 50-an yang sukses membalikkan nasib setelah memberi pelajaran pada suami penipu menyebar, dan kanal saya menjadi tempat suci bagi wanita parubaya yang memiliki luka serupa. Setelah selesai syuting dan merapikan, pintu depan terbuka, dan Dewi masuk. Di tangannya ada sebuah amplop tebal, dan senyumnya merekah hingga ke telinga. Ma, selamat, akhirnya selesai. Jangan-jangan. Putusannya sudah keluar? Iya. Bambang Wijoyo divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Dan yang lebih hebat lagi. Dewi mengeluarkan sebuah buku tabungan dari amplop dan meletakkannya di tangan saya. Lihat ini. 500 juta. Ditambah bunga jadi 550 juta. Semuanya sudah kembali. Ya ampun. Bagaimana bisa dapat uang ini? Bukannya dia tidak punya apa-apa? Aku kan Dewi. Aku berhasil menemukan uang yang dia sembunyikan atas nama kakak ipar dan menyitanya. Oh, dan coba lihat kartu keluarga Mama. Putusan pembatalan pernikahan sudah keluar, jadi catatan di kakak Mama bersih lagi. Sekarang secara hukum Mama benar-benar single. Benarkah? Catatan mengerikan itu sudah terhapus semua? Tentu saja. Pernikahan karena penipuan harus dibatalkan. Buku tabungan dan surat-surat di tangan saya terasa berat. Ini adalah harga diri saya, dana pensiun saya yang hampir hilang, dan yang terpenting, piala kemenangan dari perjuangan putri saya untuk ibunya. Terima kasih, Dewi. Terima kasih banyak. Ma, sekarang sudah benar-benar berakhir. Mari kita berjalan di jalan yang penuh bunga. Kami saling berpelukan dan menangis haru. Malam itu, di pojok halaman berita kriminal di TV, muncul sebuah berita singkat. Komplotan penipu berkedok asmara lansia ditangkap, korban puluhan orang. Di layar terlihat sosok Bambang yang menunduk dalam dengan tangan terikat. Dengan seragam tahanan yang lusuh dan rambut acak-acakan, dia bukan lagi cinta pertama 35 tahun yang lalu, bukan juga pengusaha sukses setahun yang lalu, dia hanyalah seorang kriminal tua yang menyedihkan. Saya berdecak dan mematikan TV. Lalu saya berdiri di dekat jendela balkon. Pemandangan di luar jendela sama seperti setahun yang lalu, tapi hati saya sudah benar-benar berbeda. Kesepian? Tidak. Sekarang saya tidak kesepian. Saya punya putri yang bisa diandalkan, 100.000 subscriber yang mendukung saya, dan yang terpenting, saya punya Siti Hartini yang tahu cara mencintai diri sendiri. Mungkin cinta pertama setelah 35 tahun itu adalah seorang guru kejam yang datang untuk mengajari saya cara mencintai yang sesungguhnya. Cara mencintai diri sendiri, bukan seorang pria. Sambil menyesap secangkir kopi, saya berbisik pada diri sendiri. Siti Hartini, kamu hebat. Mulai sekarang, inilah hidupku yang sebenarnya.
Angin musim gugur yang sejuk berhembus menerpa pipi saya. Angin yang sangat menyegarkan dan membebaskan. Ya, kisah hari ini sampai di sini. Ini adalah kisah Bu Siti yang hampir saja celaka karena tertipu oleh ilusi cinta pertama setelah 35 tahun, tetapi berhasil mengatasi krisis bersama putrinya yang cerdas dan berdiri tegak dengan gagah. Teman-teman, konon kesepian bukanlah sesuatu yang bisa diisi oleh orang lain. Hidup kita baru akan bersinar saat kita menghargai diri kita sendiri. Apakah saat ini Anda sedang merasa ingin bersandar pada seseorang karena kesepian? Sebelum itu, bagaimana jika Anda mencoba mengucapkan kata-kata hangat terlebih dahulu kepada diri Anda di cermin? Kamu adalah orang yang bersinar dengan sendirinya, begitu. Sampai di sini kisah kita yang menyentuh hati. Jika kisah hari ini membuat Anda puas, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Dukungan Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk membuat konten yang lebih baik. Terima kasih.